Shalom. Selamat malam umat Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita mau satukan hati kita di ibadah Minggu ini untuk kita menerima lawatan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, kekasih Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini ada yang juga merayakan suasana kemerdekaan. Besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Puji Tuhan, kita ada di alam kemerdekaan ini, saudaraku. Walaupun saat ini kita menghadapi pergumulan COVID-19, namun dalam pandemi ini, saudaraku, mari kita terus tetap percaya semua yang terjadi sepengetahuan Tuhan. Amin. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Dia layak ditinggikan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa. Oh, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah
rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh, oh Yesus bersamaku. Amin. Beribu Rabbah di kiriku, berlaksa di kiri kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah teryakin diri pada diriku, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu.
setiap daripada kami Tuhan malam hari ini di dalam ibadah Minggu Mezbah Keluarga ini. Sungguh hati kami melekat kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu, yes, atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita nyatakan pujian ini. Yesuslah Tuhan, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu
dengan segenap hati. Indonesia, tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Di atas negeri kami Tuhan, kami mengucap syukur kami ada di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk alam kemerdekaan yang Engkau berikan bagi kami. Walaupun kami terus tetap berjuang dalam menghadapi kehidupan, bermasyarakat dan bernegara, namun sungguh kami bangga kepadamu Tuhan. Sebab Engkau menempatkan kami di tanah air tercinta ini. Kami percaya pujian penyembahan kami sungguh biar kemuliaan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Pujian penyembahan kami sungguh keluar dari hati kami. Kami melihat kuasa-Mu, kami melihat kasih-Mu atas Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi di bangsa kami ada dalam sepengetahuan-Mu Tuhan. Sebab itu kami akan terus mengeluh-elukan nama-Mu. Kami akan terus bermazmur, meninggikan, memuliakan nama-Mu di atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada atas bangsa ini. Ketika umat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya ada lawatan Allah terjadi. Ketika umat-Mu memuji Engkau, karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Lebih dari lawatan, kami merindukan Engkau hadir Tuhan. Sungguh tinggal dalam hati kami Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap daripada kami Tuhan, untuk kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat untuk mendengar firman-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Kami terima kekudusan-Mu, pengampunan-Mu bagi kami, pengampunan-Mu bagi bangsa kami Indonesia. Biar firman-Mu Engkau perdengarkan bagi kami Tuhan. Firman yang menghidupkan kami, firman yang memulihkan keadaan kami, firman yang mengarahkan hidup kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Biar setiap daripada kami Tuhan yang beribadah malam hari ini dalam live streaming ini sungguh diberkati, sungguh merasakan kehadiran-Mu, merasakan kebebasan-Mu, merasakan Tuhan lawatan-Mu malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan dan siap lakukan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar kebenaran firman lagi. Besok adalah hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, negeri yang kita sama cintai dan kasihi, di mana di dalamnya kita ditempatkan Tuhan untuk hidup dan menjadi saksinya. Mari kita buka bersama dari perjanjian yang baru, 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal kedua ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-16.
Bapak Ibu juga di rumah yang pakai Alkitab elektronik maupun yang cetak, mari kita sama-sama baca satu ayat ini dengan suara kedengaran 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan bukan berarti kebebasan yang mutlak. Kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab baru. Kemerdekaan adalah suatu periode atau jalan awal untuk memulai sesuatu yang dalam arti pembangun. Kalau dulu kita di zaman penjajahan, kita tidak bisa membangun. Kita hanya bisa menunggu perintah. Kita hanya bisa sebagai bangsa, hanya bisa tanda kutip diperbudak. Hanya bisa menjadi bawahan, menjadi kacung. Tetapi zaman merdeka itu adalah zaman di mana kita akan diberikan kesempatan untuk memperoleh atau memulai mendapatkan suatu tanggung jawab baru. Yaitu apa? Mengurus negara kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Sehingga di sini dikatakan, di dalam ayat yang kita baca, 1 Petrus 2, hiduplah sebagai orang merdeka. Betul, hidup orang merdeka, tetapi bukan, sekali lagi, bukan hidup yang sembarangan. Kemerdekaan bangsa adalah lepas dari penjajahan. Kemerdekaan iman adalah lepas dari ikatan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang dimulai dari kemerdekaan atas dosa. Kehidupan bernegara dimulai dari saat negara itu diproklamirkan sebagai suatu negara baru. Dan saat negara baru itu mulai, maka saat itu juga tanggung jawab baru dimulai, dan tanggung jawab yang terbesar adalah membangun bangsa itu sendiri. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, bukan mengisi kemerdekaan dengan hura-hura, mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, tetapi mengisi kemerdekaan yaitu dengan catatan membangun untuk mensejahterakan seluruh warganya atau seluruh rakyatnya. Itulah kita Indonesia. Kita ingat Pancasila dikatakan, ada sila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya itu adalah tujuan negara, tujuan dibentuknya negara. Karena pada waktu zaman penjajahan, tidak mungkin ada keadilan. Nah, diharapkan pada saat kita merdeka, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terpenuhi. Mengapa? Karena kita sudah tidak dijajah lagi. Tidak ada orang penjajah yang memilih mana yang dia suka dan mana yang dia tidak suka. Kalau kita sebagai bangsa, sebagai negara yang merdeka, kita suka atau tidak suka, kita harus menjaga, kita harus melindungi seluruh rakyat, seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau kita adalah menjadi orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga halnya dikatakan dalam Alkitab bahwa kalau kita hidup sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Sekali lagi, kemerdekaan adalah bukan untuk disalahgunakan. Jangan kita berpikir, saya sudah merdeka, kita ini orang-orang merdeka, maka kita bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada kata bebas sebebas-bebasnya. Tetapi yang seharusnya kita tanamkan dalam pikiran kita sebagai orang merdeka adalah bebas yang bertanggung jawab. Kekristenan juga adalah kemerdekaan yang diberikan Tuhan lepas dari dosa. Saat Yesus memproklamirkan kemerdekaan manusia, kemerdekaan umatnya dari dosa, yaitu pada saat dia mati di kayu salib, dia memproklamasikan kemerdekaan bagi rohani kita. Dikatakan apa? Genaplah sudah. Itu adalah bentuk nyata bahwa Yesus menyatakan sudah genap.
sudah selesai, penjajahan itu sudah hilang, kuasa maut sudah dikalahkan, makanya dia akan merdeka. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menjadi orang-orang merdeka. Tetapi ingat sekali lagi, kemerdekaan itu jangan disalahgunakan. Kemerdekaan adalah bebas, namun bertanggung jawab. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga kebebasan yang kita dapatkan dari dosa, kita lakukan, kita pakai kebebasan itu dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dalam arti apa? Tanggung jawab bahwa kalau kita sudah merdeka, kita tidak boleh lagi, tanda kutip, ikut dalam penjajahan model baru. Penjajahan dosa sudah hilang. Mungkin kita lagi ikut penjajahan lama, yang baru, model baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Inilah Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dulu waktu kita masih dijajah, kita adalah hamba-hamba penjajah. Kita diperbudak oleh penjajah. Kita sebelum menerima Kristus, kita adalah hamba-hamba dosa yang tanda kutip melakukan segala sesuatu itu karena paksaan, karena dosa yang menutupi kita, yang menyelubungi kita. Nah, Tuhan datang mengangkat semua dosa itu. Nah, setelah kemerdekaan, kita lakukan dengan tidak disalahgunakan. Tetap bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, kalau kita baca, hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya apa? Tetap dalam aturan, tetapi berubah. Aturan pertama adalah aturan dosa. Hamba dosa. Tetapi pada saat kita merdeka, kita masuk kepada aturan baru, yaitu hamba Allah. Kita masuk dengan aturan-aturan, atau kita mengikuti aturan-aturan dari Allah. Itulah yang dimaksud kemerdekaan. Sama juga kita dengan Indonesia, kita bangsa. Kita lepas dari penjajahan. Kita lepas dari aturan-aturan kolonial. Nah, kita masuk menjadi satu negara. Nah, pada saat kita masuk satu negara, terbentuk satu negara namanya Republik Indonesia. Maka besoknya diadakan aturan-aturan bangsa Indonesia. Yang nanti tanggal 18 kita tahu bahwa itu adalah hari lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Kita pada saat merdeka, kita bukan bebas sebebas-bebasnya. Tetapi pada saat kita bebas dari kolonial, dari penjajahan, kita masuk dalam tahap yang baru, yaitu tahap kebebasan yang bertanggung jawab, yang diikat dengan suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah undang-undang dalam dasar negara kita. Itu harus kita taati. Tidak boleh lagi kita lawan, tidak boleh lagi kita menyepelekan undang-undang itu, karena itu adalah aturan baru dalam satu negara baru yang sama-sama kita cintai dan kita diam dan hidup di dalamnya. Demikian juga dalam firman Tuhan. Kalau kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang baru dalam Tuhan, kita sudah mengikrarkan, kita sudah mengikut akan proklamir yang diproklamirkan oleh Kristus tentang kemenangan atas dosa, maka kita saat kita keluar dari dosa, kita masuk ke menjadi hamba-hamba Allah. Artinya kita harus ikut akan hukum-hukum Allah. Kita harus ikut akan aturan-aturan Allah. Aturan Allah di mana? Di dalam Alkitab itu semua ada aturan Allah. Itulah menjadi undang-undang dasar kekristenan kita. Undang-Undang Dasar 45 adalah undang-undang dasar untuk negara Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Untuk kita orang-orang Kristen, undang-undang dasarnya kita adalah Alkitab. Yang kita harus patuhi, yang kita harus jalankan, dan kita melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan bukan untuk disalahgunakan. Kebebasan yang diberikan bukan berarti kita mempermainkan kebebasan itu. Banyak kali kita berpikir kita sudah bebas, maka kita bisa sebebas-bebasnya. Akhirnya apa? Kebebasan yang salah
akan membuat penderitaan di hari depan. Coba kita ambil contoh, anak-anak muda yang menyatakan bebas, akhirnya ikut dalam pergaulan bebas. Akhirnya menjadi suatu kecelakaan yang baru. Bukan mereka menjadi merdeka, tetapi mereka justru makin diikat oleh dosa mereka. Bukan cuma diikat oleh dosa, tapi mereka disengsarakan oleh kebebasan tadi. Mereka terlalu bebas, mereka terlalu ingin bebas, maka kebebasan itu akan mengikat mereka. Bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi akan mengikat mereka puluhan tahun sampai mereka mati akan terikat. Hingga banyak kali anak-anak masih muda baru 14 tahun, 15 tahun karena pergaulan bebas. Dia menganggap kemerdekaan yang dia dapat. Dia melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya. Maka pada saat baru umur 14-15 tahun sudah menikah, punya anak, akhirnya dia akan menerima tanda kutip kesengsaraan justru diterima sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena kebebasan yang mereka pakai adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Untuk dalam negara kita juga, kita lakukan itu kebebasan yang bertanggung jawab. Sehingga apa yang diharapkan dari kemerdekaan kita, yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang baik dari suatu negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bisa tercapai dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan aturan di dalam negara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak mau mengikuti aturan-aturannya. Rohani juga tidak akan maju kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan dari Allah. Ayat kita mengingatkan, marilah kita menjadi hamba Allah. Dahulu kita menjadi hamba dosa. Saat Yesus memproklamirkan bahwa ada satu fase, satu babak baru, yaitu babak kemerdekaan dari dosa, maka kita menjadi anggota hamba-hamba Allah. Menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi hamba-hamba Allah, dan yang taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan kita 1945, sekarang 2020. Berarti kita sudah merdeka berapa tahun? 75 tahun kita sudah merdeka. Saat 75 tahun kita merdeka, kalau usia manusia, maka dia itu sudah renta, sudah berumur, sudah matang, bukan cuma matang, kalau bilang sudah mendekati alam kubur. Seharusnya kita sudah menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sehat. Tetapi itu Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak ada beberapa oknum-oknum yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya. Sehingga yang merasakan siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya renungan malam hari ini kita pegang, kita lakukan, bahwa kemerdekaan yang kita terima jangan kita salah gunakan. Baik itu kemerdekaan secara bangsa maupun juga kemerdekaan secara rohani kita. Kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa kita, marilah kita melangkah untuk melakukan apa yang menjadi aturan-aturan Tuhan. Karena kita saat ini sudah bukan jadi hamba dosa, tetapi kita masuk dari alam kemerdekaan menjadi hamba Allah. Hamba Allah adalah kita menjadi warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah berarti apa? Kita akan mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh warga kerajaan Allah. Keadilan sosial bagaimana? Karena Yesus, karena Tuhan itu adalah adil, maka Dia akan menempatkan kita sesuai apa yang kita lakukan. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itulah yang dimaksudkan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh warga kerajaan Allah itu boleh tercapai dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga kita, sanak saudara kita. Kalau kita hidup dalam bertanggung jawab, maka kita akan memperoleh suatu tanda kutip kebahagiaan, bukan kesenangan, kebahagiaan yang berasal dari Allah. Kebahagiaan yang berasal dari Allah adalah sukacita, damai sejahtera. Sehingga di hari-hari ke depan, dengan
cara kita bertanggung jawab atas kemerdekaan kita, maka kita akan memperoleh nilai-nilai yang benar dari kehidupan kekristenan kita, dan kita bisa implementasikan itu menjadi kehidupan yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Salam kasih, salam kemerdekaan, merdeka bangsa kita, merdeka rohani kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kasih Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengarkan renungan bebas yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dan kesimpulannya, kalau kemerdekaan bangsa kita itu lepas dari penjajahan, kemerdekaan kekristenan itu lepas dari dosa, merdeka dari maut. Jadi mari saudara, kita pegang firman Tuhan ini, biar kita sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan Kristus. Tadi dikatakan, biar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan di dalam Tuhan, namun kita hidup sebagai hamba Allah. Sepertinya paradoks, saudara. Merdeka, tapi menjadi hamba Allah. Sama seperti ikan, saudara. Dia bebas kalau ikan dalam akuarium bebas kalau dia berenang-renang di dalam akuarium, dalam air. Tapi kalau ketika dia ingin keluar, dia pasti mati kalau tidak ada air. Makanya dia harus hidup bebas dalam akuarium, dalam air. Demikian pun kita. Kalau kita mau hidup bebas yang sesungguhnya, itu di dalam Kristus. Karena ada perlindungan Allah dalam hidup kita. Di luar Kristus, kita pasti mati. Mati dalam kefanaan. Puji Tuhan, saya terlalu percaya kita semua dapat rema malam hari ini. Seperti biasa kalau hari Minggu, kita tidak sharing, saudara. Nanti mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita akan sharing. Namun kami sungguh berharap kekasih Tuhan yang dapat rema malam hari ini, mari menulis di kolom komentar apa yang saudara dapat. Dan kami menanti saudara mau menulis apa arti merdeka bagi saudara. Apa arti kemerdekaan yang saudara raih, yang saudara rasakan, yang saudara alami. Besok kita akan membahasnya. Kita akan melanjutkan dengan perkenanan Tuhan. Kita akan bertemu pada besok hari di jam yang sama. Mesbah keluarga spesial. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari persembahkan hidup kepada Tuhan. Letakkan di mesbah Tuhan, biar Tuhan terus yang mengambil alih hidup kita. Dalam kemerdekaan ilahi, kita tidak terikat dengan dosa. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak, terima kasih atas kemerdekaan yang telah Engkau proklamirkan melalui anak-Mu Kristus Yesus di kayu salib. Kuasa gelap, kuasa maut sudah Engkau patahkan. Kami masuk dalam kemerdekaan di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Engkau membebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa, dari setiap apa yang menjadi perbudakan dalam kehidupan kami. Dan kami masuk dalam kehidupan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga sudah membebaskan bangsa kami Indonesia 75 tahun yang lalu. Dan kami menjadi warga bangsa Indonesia. Kami wajib mengisi kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab. Sehingga kami sebagai warga bangsa, warga jemaat, warga gereja bisa melakukan segala sesuatu
yang bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara, dan juga untuk kepentingan rohani kami, untuk kepentingan kehidupan setelah kematian kami atau kehidupan kekal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kepada kami agar kami mau melakukan kehidupan kami yang bebas tapi bertanggung jawab di dalam hukum bangsa, hukum Undang-Undang Dasar 45, dan juga hukum daripada Engkau, yaitu apa yang tertulis dalam firman Tuhan sebagai kami warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Oh Tuhan, jamah kami, kuatkan kami, sucikan kami, sehingga kami bisa menaikkan doa syafaat kami. Bapa, yang berdoa secara khusus untuk semua bangsa-bangsa dunia ini, dimanapun belahan dunia ini berada. Engkau jamah mereka Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa, baik itu presiden, perdana menteri, raja, kanselir, atau apapun bentuk negara mereka, Engkau jamah. Berikan kesatuan hati bagi mereka dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sama, sehingga dapat menemukan vaksin yang bisa menghilangkan, yang bisa melumpuhkan pandemi ini, sehingga semua bangsa ini boleh terselamatkan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami Indonesia, yang besok hari akan merayakan ulang tahun yang ke-75 akan kemerdekaannya Tuhan. Untuk itu jamah bangsa kami, kuatkan bangsa kami. Engkau jamah, Engkau berikan belas kasihan-Mu, bahkan Engkau juga lindungi bangsa kami dari setiap godaan-godaan, rongrongan dari pihak-pihak yang tidak senang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Tuhan. Engkau jamah Tuhan, segala suatu malapetaka, suatu rencana-rencana jahat, kami minta Engkau jamah, Engkau halaukan dari bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai aparat-aparat, sampai aparat yang terendah sekalipun, rukun warga, rukun tetangga, Engkau jamah semua Tuhan. Semua aspek kehidupan dalam bangsa kami Engkau jamah Tuhan. Para pemimpin dan setiap aspek kehidupan kementerian kami Engkau jamah, sehingga Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, apapun yang mereka kerjakan, kebijakan yang berasal daripada mereka, semua seturut dengan kehendak-Mu, sehingga terjadi sesuatu yang seturut dengan apa yang menjadi cita-cita dalam bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Aspek kehidupan dalam bangsa kami, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesehatan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjaga, melindungi, bahkan apapun yang akan menjadi halangan, tantangan, rintangan, Engkau akan menguatkan dari setiap kementerian yang bertanggung jawab atas aspek-aspek kehidupan itu, sehingga mereka boleh menjaga ketentraman, ketertiban, juga kelangsungan bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk apa yang terjadi dalam bangsa kami, pandemi COVID-19 yang saat ini masih banyak terjadi. Engkau jamah para medis yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas mereka, yang menjadi garis terdepan untuk memerangi dan juga untuk mengobati setiap pasien-pasien baik ODP, PDP maupun yang sudah positif. Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka, sehingga mereka boleh melakukan pengobatan, sehingga terjadi kesembuhan, pemulihan dalam bangsa kami. Bahkan segala sesuatu apa yang mereka kerjakan Engkau berkati. Segala sesuatu yang mereka butuhkan Engkau yang menyediakan menurut cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami coba berdoa juga terhadap banyak bencana dalam bangsa kami, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir. Engkau jamah mereka semua yang mengalaminya Tuhan. Beri kekuatan, beri penghiburan, bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berada di sekitar lokasi kejadian bencana itu. Jadikan mereka sebagai alat-Mu, mereka menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan, sehingga mereka boleh melayani orang-orang yang mungkin juga belum mengenal Engkau, sehingga kasih-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga secara khusus untuk
gereja-gereja dimanapun berada, baik itu dalam negeri, luar negeri, baik itu di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir, di kota-kota, di desa-desa. Engkau jamah aras-aras gereja dalam bangsa kami, PGI, PGPI, KWI, PGLI, Engkau jamah mereka semua Tuhan. Para pemimpinnya Engkau jamah, sehingga mereka menjadi satu hati. Mereka sadar bahwa mereka adalah kesatuan tubuh Kristus. Amen. Karena Engkau adalah sebagai kepala gereja. Untuk itu Tuhan, jamah mereka semua. Berikan pada mereka kesehatian. Mereka meninggalkan semua tembok-tembok denominasi. Engkau jamah mereka sehingga mereka boleh bersama-sama melayani Tuhan, melayani apapun yang terjadi dalam bangsa kami, melayani jemaat-jemaatnya. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, para pendoa syafaat, baik itu dalam jaringan doa maupun dalam persekutuan-persekutuan doa, ataupun juga pendoa-pendoa syafaat dalam gereja lokal masing-masing. Engkau jamah mereka Tuhan. Seluruh jemaat pun Engkau jamah, sehingga mereka boleh merasakan kasih karunia, damai sejahtera. Mereka boleh merasakan perlindungan-Mu dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau sekiranya mereka dalam hari-hari ini Tuhan banyak pergumulan, tantangan, halangan, rintangan, Engkau memberikan kepada mereka jalan keluar, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih karunia. Bahkan dalam hari-hari terakhir mungkin ada kekhawatiran mereka, Engkau adalah sumber pengharapan. Nyatakan itu Tuhan. Mereka berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Maka segala sesuatu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan, Engkau lah Allah Yehova Jireh, Allah penyedia. Engkau Allah yang akan menyediakan mereka seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Baik itu di Manado, di Tupaan, di Balikpapan, dimanapun mereka berada, baik itu di Jawa, Kalimantan, baik itu di dalam negeri, luar negeri, Engkau jamah semua. Kami yakin dan percaya Engkau jamah mereka. Juga saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang sama-sama mengikuti ibadah kami malam hari ini. Kau jamah, Kau jamah. Kalau ada yang lemah Kau kuatkan, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang lemah dan saat ini dalam pergumulan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Bahkan setiap kekhawatiran mereka Engkau gantikan dengan pengharapan. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah semua mereka Tuhan, jamah semua. Kami yakin dan percaya Bapa, segala sesuatu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah warga-warga kerajaan Allah. Dan kami yakin dan percaya, sebagai warga kerajaan Allah, banyak berkat-berkat dari Allah yang akan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam hal ada yang berduka, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Kalau saat ini ada juga yang berulang tahun, yang bersyukur dengan segala apapun keberhasilan mereka, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan Engkau terima setiap ucapan syukur mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penyertaan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita, baik kita secara pribadi maupun keluarga, baik kita yang bekerja, usaha ataupun pelayanan, anak-anak kita yang kuliah, sekolah, dan dalam masa pertumbuhan, dan apapun yang kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan buat berhasil. Amen. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup ibadah malam hari ini, ibadah raya minggu ini, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan. Salam
salam kasih dari kami buat semua yang bersama kami di dalam ibadah live streaming ini. Kami percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang kita bisa alami malam hari ini. Apapun persoalan kita, saudara, ingat kita adalah umat yang dimerdekakan Tuhan. Amin. Mari sekali lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Dan saudaraku yang bersama kami akan menyapa saudara-saudara yang ada di Makassar, saudara yang ada di Tumpaan, hai, yang ada di Balikpapan, yang ada di Manado, yang ada di Bali, yang ada di luar negeri. Salam dari kami, salam kangen buat keluarga-keluarga kami, baik yang ada di Amerika, yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Yunani, dan semuanya tidak bisa kami sebut satu persatu. Doa kami menyertai saudara, dan biar kita mengisi hari-hari kita, hari-hari hidup kita selagi Tuhan masih berikan kesempatan, kita isi sebaik-baiknya. Dan saudaraku, Martin Luther berkata, dia memakai firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dan 14, saudara. Dan Martin Luther katakan bahwa kemerdekaan dalam kekristenan itu adalah kemerdekaan di dalam hukum yang memerdekakan, yaitu firman Allah. Sampai ketemu besok. Salam dari kami. Salam dari Kristus.